Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan review atau mengulas soal-soal biologi kelas 10 tentang keanekaragaman hayati dan juga tentang persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia ya. Nah, perhatikan soal-soal ini. Jadi kita bisa saling berdiskusi untuk menentukan apa jawaban yang tepat dari pertanyaan ini. Oke? Nah, kita bahas soal nomor 1 dulu ya. Berikut ini yang bukan merupakan karakteristik flora di kawasan Indonesia Barat adalah A. Banyak jenis meranti-merantian, B. Terdapat berbagai jenis rotan, C. Terdapat hutan kayu putih atau eucalyptus, D. Terdapat berbagai jenis nangka, dan E. Jenis tumbuhan sagu sedikit. Nah, kira-kira apa jawabannya? Yang bukan merupakan ciri-ciri flora atau tumbuhan yang ada di kawasan Indonesia bagian barat. C sih. D. Terdapat hutan kayu putih. Kenapa ini jawabannya? Karena itu adanya di bagian timur, Sir. Bagus, karena C ini berada di kawasan Indonesia bagian timur atau tipe Australis. Betul ya? Australis. Jadi jawabannya adalah C, terdapat hutan kayu putih. Oke. Nah, kalau yang A, meranti-merantian, jenis rotan, nangka, ini ada di kawasan bagian barat. Kemudian E, tumbuhan sagu itu ada di kawasan sebelah mana, guys? Sagu ini ada di kawasan bagian timur. Kenapa? Karena orang Papua biasanya mengonsumsi papeda dari pohon sagu. Jadi pohon sagu itu banyak ditemukan di Papua atau di kawasan bagian timur. Nah, karena di sini pilihannya adalah jenis tumbuhan sagu sedikit, otomatis benar ya. Kalau di bagian barat itu sedikit ditemukan pohon sagu. Paling banyak ditemukan di bagian timur atau di Papua ya. Oke, bagus. Kita lanjut soal nomor 2. Contoh fauna di kawasan Wallacea antara lain A. Wawau, beruang dan gajah, B. Babi rusa, anoa dan maleo, C. Dara bermahkota, walabi dan kasuari, D. Kakak tua, kuda dan ular sanca hijau, atau E. Nuri, buaya dan merak. Apa jawabannya, guys? Nah, kita bahas dulu apa itu kawasan Wallacea. Ini ada di daerah mana aja, guys? Wallacea. Ini ada di daerah barat dan tengah, Sir. Bagus, bagian tengah atau tipe peralihan atau transisi. Nah, kira-kira di bagian mana aja tuh kawasan bagian tengah? Dimulai dari Pulau Sulawesi kan? Sulawesi, Nusa Tenggara, Nusa Tenggara, apalagi? Maluku Utara, Sumba, Sumbawa, Lombok dan sebagainya. Kalau Papua itu bagian timur. Jadi kalau kawasan Wallacea ini adalah peralihan atau bagian tengah antara barat dan timur. Berarti itu diawali atau dimulai dari Pulau Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Flores, NTT, NTB, Lombok dan sebagainya. Oke. Nah, jadi apa jawabannya, guys? Berdasarkan pernyataan tadi. Jelas ya, jawabannya adalah B. Babi rusa, anoa dan maleo. Bagus, ini ada di kawasan tengah ya. Nah, kita bahas nih kalau yang A ini, wawau, beruang sama gajah ada di kawasan barat. Dara bermahkota, walabi sama kasuari ada di timur. Kakak tua, kuda dan ular sanca hijau ada di barat. Ada di barat. Bagus. Nuri, buaya dan merak juga ada di barat atau tipe Asiatis. Bagus. Oke. Paham semuanya ya? Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 3 nih. Garis yang memisahkan wilayah penyebaran fauna Indonesia bagian barat dan terletak di antara Kalimantan dengan Sulawesi dan antara Bali dengan Lombok adalah garis khatulistiwa lintas Weber-Zollinger. Wallace. Betul. Ini adalah Wallace ya.
Oke, lanjut. Soal nomor 4. Ini kira-kira buah apa, guys? Jantung pisang. Jantung pisang? Bukan. Ini bukan jantung pisang ya. Coba dibaca lebih dekat. Buah merah. Ini. Buah merah. Buah merah. Buah merah, Buah bahasa merah. latinnya Pandanus conoideus ya. Buah merah. Nah, buah merah itu kita temukan di daerah mana, guys? Di daerah timur. Bagus. Tepatnya di kawasan apa? Papua, Sat. Bagus. Papua. Bagus sekali. Jadi buah merah ini adalah buah endemik yang ada di Papua, Indonesia bagian timur. Nah, kira-kira orang Papua itu menggunakan buah merah sebagai apa? Bahan pangan, bahan obat-obatan, kosmetik, atau industri? Bahan obat-obatan. Bagus. Jawabannya adalah C. Bahan obat-obatan. Nah, perlu kamu ketahui bahwa buah merah atau Pandanus conoideus merupakan buah yang banyak tumbuh di daerah Papua atau kawasan bagian timur atau tipe Australis. Nah, ekstrak buah merah ini digunakan sebagai pewarna alami. Nah, dalam buah merah ini guys terkandung berbagai macam nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh seperti protein, karbohidrat, lemak, dan antioksidan seperti vitamin C, vitamin E, beta karoten, dan antosianin. Nah, orang Papua ini biasanya memanfaatkan buah merah sebagai bahan obat-obatan guys. Kenapa? Karena buah ini memiliki efek anti kanker, memiliki sifat anti peradangan atau anti inflamasi, memiliki sifat menurunkan kolesterol jahat atau LDL, dan memiliki sifat antivirus dan antimikroba. Sehingga jelas buah merah ini digunakan untuk mengobati berbagai macam penyakit, ya, termasuk meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan terhadap penyakit. Nah, kabarnya guys, buah merah ini sedang diekstraksi untuk mengobati virus corona guys. Nah, kemarin dosen saya sedang meneliti manfaat buah jali-jali terhadap COVID-19. Kemudian juga sedang diteliti ya, sedang disintesis bahan-bahan kimianya. Nah, kemudian juga buah merah ini guys, itu sebetulnya bentuknya seperti buah ini ya, seperti buah nangka ya. Iya, Pak. Seperti buah nangka kan. Itu kalau kamu buka itu ada bulir-bulir tapi bedanya warna merah seperti darah. Nah, itu biasanya diperas kemudian diambil pigmennya atau zat warnanya, itu biasanya untuk pewarna makanan atau juga untuk pewarna minuman. Jadi bagus untuk memberikan warna terhadap makanan. Kenapa? Dia bersifat alami. Ya, daripada menggunakan pewarna sintetis, lebih baik menggunakan pewarna alami ya. Oke, bagus. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 4 guys. Nomor 5, Pak. Oh, sorry, nomor 5 ya, nomor 5. Nah, kawasan Indonesia Barat memiliki tipe fauna, apa jawabannya? Oriental, Australia, Nearktik, Palearktik, atau Neotropika? Oriental. Jelas, jawabannya adalah Oriental. Nah, orang Asia itu biasa dikenal dengan Oriental. Bagus, luar biasa. Jadi tipe Asiatis itu sama dengan tipe Oriental. Ya. Kemudian kalau tipe Timur itu Australia atau Australis ya. Nah, ini boleh kamu ketahui ya. Jadi berdasarkan informasi yang saya peroleh bahwa Alfred Russel Wallace itu membagi fauna atau dunia hewan ke dalam 6 zona guys. Ke dalam 6 kawasan. Yang pertama adalah kawasan Palearktik ya. Nah, kawasan Palearktik ini merupakan kawasan yang didominasi oleh hewan herbivora. Apa itu herbivora guys? Bagus, pemakan tumbuh-tumbuhan. Seperti apa? Panda, kijang, sapi, kambing, dan sebagainya. Pokoknya hewan pemakan tumbuh-tumbuhan atau herbivora. Kemudian juga beruang dan bison itu juga ditemukan di kawasan Palearktik ini guys. Nah, kawasan Palearktik ini meliputi kawasan Eropa, Afrika Utara, Asia Utara, Pegunungan Nanking, sampai Laut Mediterania. Oke. Nah, yang kedua kawasan Nearktik guys. Nah, kawasan Nearktik ini merupakan kawasan yang didominasi oleh hewan karnivora.
Apa itu karnivora? Makan daging. Bagus. Memakan daging. Ya, pemakan daging. Dan juga ditemukan hewan pengerat atau rodensia seperti kelinci, tupai, dan tikus berkantong. Kemudian juga ditemukan kalkun dan beruang grizzle di kawasan Nearctic. Nah, kawasan ini guys itu berada di Greenland. Tahu Greenland? Itu adalah pulau terbesar ya di dunia ya, Greenland. Kemudian juga Amerika bagian utara dan Meksiko. Oke, yang ketiga kawasan Ethiopia. Nah, itu meliputi Afrika bagian selatan, pegunungan Atlas, gurun Sahara, semenanjung Arab, yaitu kawasan Ethiopia atau bagian utara. Nah, kita bisa menemukan hewan singa, zebra, kuda Nil, gorila, cheetah, dan hyena di kawasan Ethiopia atau safari ya. Nah, kalau kita ingin menemukan berbagai macam hewan, itu benua yang paling banyak di benua apa, guys? Benua Afrika, jelas. Benua Afrika itu adalah benua hitam yang paling banyak didominasi oleh hewan-hewan liar, guys. Ya kan? Hewan-hewan liar yang memang ada di daerah sabana atau padang rumput, ya kan? Nah, jadi kita paling banyak menemukan hewan-hewan liar di kawasan Afrika. Oke, selanjutnya ada tipe oriental atau tipe asiatis, meliputi India, Sri Lanka, Indochina, Cina Selatan, Indonesia bagian barat, dan Malaysia. Kita bisa menemukan harimau di situ, orang utan, gajah Sumatera, hingga badak bercula satu. Oke. Nah, yang kelima ada tipe australis, yaitu tipe kawasan yang berada di Australia, Selandia Baru, Papua, dan Maluku. Ya, nah contoh hewannya adalah mamalia berkantung, kanguru, walabi, cendrawasih, merak, hingga kasuari. Dan terakhir adalah tipe neotropik, ya, neotropika. Ini merupakan tipe kawasan yang didominasi oleh hewan tipe-tipe Amazon. Itu Amazon di mana guys kira-kira? Hutan Amazon. Di Brazil. Brazil di benua apa? Amerika. Bagus. Benua Amerika. Amerika bagian apa? Bagian barat, tengah, atau timur? Selatan. Bagian selatan. Bagus ya. Berarti kamu paham tentang geografi ya. Bagus sekali guys. Jadi hutan hujan Amazon itu ada di Brazil, tepatnya di kawasan Amerika Selatan atau South America. Nah, jadi guys, tipe neotropika ini didominasi oleh hewan-hewan yang ada di hutan Amazon yang meliputi terenggiling, anaconda, belut listrik, dan alpaka. Contoh kawasannya ada di Amerika Selatan, Amerika Tengah, hingga sebagian Meksiko. Oke, jadi ada 6 kawasan atau 6 zona yang diklasifikasikan oleh Alfred Wallace. Oke. Nah, lanjut nomor ini kita masuk ke evaluasi guys ya. Ini soal tentang keanekaragaman hayati. Yang bisa menjawab Bapak kasih nilai ya. Nomor 1. Keanekaragaman ekosistem terbentuk karena adanya jawabannya E lah guys. Interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Ada interaksi. Apa itu interaksi? Kayak tumbuhan, hewan-hewan, dan manusia. Bagus. Jadi faktor biotik ini meliputi makhluk hidup ya. Contohnya adalah manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan mikroorganisme atau mikroba ya. Oke, saya tanya lagi. Kalau si Rival, apa itu faktor abiotik? Benda yang tidak memiliki ciri seperti makhluk hidup. Oke, contohnya apa? Jadi faktor abiotik itu adalah faktor yang meliputi suhu atau temperatur, kelembaban, intensitas cahaya, dan sebagainya ya. Oke, lanjut soal nomor 2 nih. Keanekaragaman genetik tertinggi terdapat pada ekosistem apa guys? Tertinggi ya. Gampang jawabannya. Apa Ibrahim? Hutan, Sir. Hutan. Nah, kita bahas kenapa hutan termasuk keanekaragaman genetik tertinggi. Karena dalam hutan itu nggak dapat. Di hutan kita banyak menemukan semua jenis baik flora maupun fauna, ya kan?
Ya, Ya, Sir. Ya, segala macam fauna, segala macam flora kita temukan di hutan. Hutan apa aja nih? Mau hutan hujan tropis, hutan lindung, ya. Pokoknya kalau pengelompok hutan itu paling banyak ditemukan berbagai macam jenis hewan dan tumbuh-tumbuhan ya guys. Nah, kemudian lanjut kita masuk ke nomor 3 nih. Hal-hal yang bukan merupakan penyebab menghilangnya keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah apa jawabannya nih? Apa? Bukan. Jelas ya? Konservasi secara berkelanjutan. Kenapa jawabannya? Karena kalau kita melakukan konservasi secara berkelanjutan, maka dapat meningkatkan keanekaragaman hayati. Bagus. Kalau pencemaran tanah, udara, air, perubahan iklim atau climate change, pertanian industri atau eksploitasi berlebihan ini bisa membuat biodiversitas menjadi menurun atau hilang. Oke, lanjut soal nomor 4. Daerah hutan hujan tropis di Indonesia memiliki ciri-ciri. Jelas ya apa jawabannya? C. C. Oke, bagus. Heterogen. Betul. The answer is C ya. Jawabannya adalah C. Banyak pohon besar dan heterogen. Nah, hutan hujan tropis ada di kawasan Indonesia barat, tengah, atau timur? Barat. Bagus. Jadi ciri-ciri dari hutan hujan tropis adalah pohon besar dan heterogen. Apa arti heterogen? Berbeda-beda, bermacam-macam ya. Artinya meliputi berbagai macam jenis tumbuhan. Segala macam tumbuhan ada di situ ya. Tidak hanya satu jenis saja. Bagus. Nomor 5 guys. Berikut ini yang termasuk fauna tipe peralihan adalah Anoa. Bagus. Anoa ada di bagian tengah ya. Kanguru ada di mana? Barat. Bagian timur, Sir. Kasuari Bagian timur, Sir. Merak sama kakak tua Barat. barat atau tipe oriental atau asiatis ya. Oke, bagus. Soal terakhir ya nomor 6 nih ya. Salah satu usaha menjaga keanekaragaman hayati adalah pelestarian hewan secara in situ dan ex situ. Pelestarian hewan secara hidup dan Pelestarian Bagus. hewan secara in situ dan ex situ. bagus. Nah, pelestarian hewan secara in situ ex situ. Oke, kita akan mendiskusikan tentang konservasi hewan secara in situ dan ex situ. Oke, coba kalian yang berani berbicara, yang berani speak up, coba kamu jelaskan apa itu pelestarian hewan secara in situ atau konservasi in situ. Coba, Saya silahkan. Kalau di bagian in situ yaitu pelestarian alam berasal dilakukan di habitat aslinya, sedangkan ex situ dia di luar dari habitat aslinya, Sir. Oke, jadi in situ, in artinya apa? In, di dalam ya? Di dalam. Bagus, kalau ex di luar. Bagus. Jadi konservasi in situ adalah pelestarian hewan yang dilakukan di dalam habitat aslinya. Sedangkan ex situ di luar habitat aslinya. Oke, saya tanya, apa contoh dari konservasi in situ? cagar alam. marga satwa, Sir. Marga satwa. Terus Alam. Cagar alam. cagar alam. Terus ya. Jadi Taman Nasional, Taman Laut, Cagar Alam, Suaka Marga Satwa, dan Hutan Lindung. Apa contoh taman nasional yang paling terkenal? Taman Nasional Kulon, Pak. Ujung Kulon, bagus. Apalagi? Taman Nasional Komodo. Komodo, bagus. Ada lagi? Taman Nasional Bunaken, Pak. Bunaken itu taman laut. Nah, Taman Laut Bunaken yang ada di Sulawesi Utara atau di Manado. Oke, contoh hutan lindung banyak ya. Hutan lindung, kemudian Suaka Marga Satwa. Oke, nanti kamu cari masing-masing contoh dari konservasi in situ yang ada di Indonesia ya guys. Oke, kemudian ex situ, contohnya apa ex situ? Banyak nih. Kebun binatang, apalagi? Kebun botani, apalagi? Safari. Taman safari, bagus. Apalagi? Kebun raya. Kebun raya, bagus. Apalagi?
Hortikultura, Sir. Apa? Akuarium. Akuarium, bagus. Apalagi? Banyak ya. Bank DNA. Ada bank benih. Banyak. Jadi taman safari, akuarium, kebun binatang, kebun botani, bank DNA, bank benih dan sebagainya. Jadi yang ada di dalam itu dimasukkan di tempat yang lain atau di tempat yang khusus agar tidak mengalami kepunahan. Itulah tujuan dibuat ex situ conservation, konservasi ex situ ya. Oke, saya tanya, apa contoh kebun botani? Kebun botani contohnya ada di Tahura, Taman Hutan Raya ada di Brastagi. Nanti kalau kalian main-main ke Brastagi, coba kamu singgah ke Tahura ya. Itu di sebelah kanan, kemudian lewat sedikit ada pagoda atau pagoda kan? Tahu. Nah, jadi sebelum pagoda itu ada Tahura, Taman Hutan Raya itu adalah kebun botani. Itu ditemukan berbagai macam jenis tumbuhan, termasuk juga bryophyta atau tumbuhan lumut dan paku-pakuan. Kalau kamu ingin menemukan biodiversitas lumut, itu paling banyak di Tahura. Kita bisa menemukan rumut janggut atau Usnea barbata, kemudian ada Marchantia polymorpha atau ada lumut hati dan sebagainya. Oke. Kemudian apa contoh kebun raya? Gampang ya. Kebun Raya Bogor. Kebun raya. Bagus. Kebun Raya Bogor. Itu adalah kebun raya terbesar di Asia Tenggara, guys. Ya. Nanti kalau kamu kuliah di IPB, itu kamu akan prakteknya di Kebun Raya Bogor, ya. Kalau kuliah di Institut Pertanian Bogor ya. Kemudian kalau ini, kamu tahu ini? Museum Galeri Rahmat Galeri yang ada di Medan. Tahu Rahmat Galeri? Pernah mampir ke situ enggak? Pernah, Sir. Nah, itu termasuk pernah ya? Itu termasuk konservasi enggak? Kira-kira? Ayo. Kira-kira Rahmat Galeri termasuk konservasi enggak? Ayo, apa? Kalau di situ apa yang kamu temukan? Hewan-hewan yang sudah mati atau masih hidup? Hewan yang sudah mati, Sir. Ya, sudah mati, tetapi diawetkan, ya kan? Diawetkan sebagai koleksi. Jadi apa kesimpulannya? Apakah Rahmat Galeri termasuk konservasi atau tidak? Tidak termasuk. Kenapa nggak termasuk? Karena hewannya sudah mati. hewannya sudah mati dan diawetkan. Namanya adalah taksidermi. Ya, jadi taksidermi adalah awetan hewan-hewan yang dianggap langka atau sudah mati kemudian diawetkan. Nanti kalau kamu datang ke sekolah kita akan belajar ya cara melakukan taksidermi dan herbarium. Kalau taksidermi itu hewan-hewan diawetkan, misalnya ular, kelinci, kemudian kucing itu udah mati bisa kita awetkan menggunakan formalin. Kemudian kalau herbarium itu mengawetkan tumbuh-tumbuhan atau daun-daunan, misalnya daun jambu, daun mangga itu bisa kita awetkan menjadi suatu koleksi ya. Bagus. Jadi Rahmat Galeri bukan termasuk konservasi, melainkan koleksi hewan-hewan awetan. Oke. Nah, terakhir ya, sebelum kita akhiri, di sini ada istilah monokultur. Apa itu monokultur? Penanaman secara monokultur. Apa arti mono? Monokotil, monoteisme. Apa arti mono? Satu. Mono artinya satu. Kalau kultur apa artinya? Kultur. Budaya, Sir. Budidaya. Jadi kamu sambung, apa arti monokultur? Satu budidaya. Itu maksudnya apa? Budidaya tumbuhan hanya satu jenis saja. Satu jenis. Misalnya kamu nanam pohon mangga atau pohon pisang, itu hanya monokultur, satu jenis tanaman saja yang dibudidayakan. Apakah bisa termasuk untuk menjaga biodiversitas untuk monokultur? Tidak. Yang bisa adalah polikultur. Apa itu polikultur? Banyak jenis. Kalau jenisnya banyak ditanam, otomatis itu bisa makin menambah biodiversitas atau keanekaragaman hayati, ya kan? Oke, terakhir nih, membuang limbah rumah tangga ke sungai, ya. Limbah rumah tangga ke sungai, misalnya
ibu kamu lagi nyuci baju, itu biasa pakai deterjen kan? Ya, Sir. Nah, itu deterjen kalau masuk ke sungai, apa yang akan terjadi? Pencemaran air. Pencemaran air sungai atau polusi air. Nah, Iya, Pak. kemudian, oke, kita beralih ke tempat lain. Pernah ke Danau Toba? Pernah, Sir. Pernah kamu temukan di situ eceng gondok? Ada, Sir. Ada, banyak nggak? Banyak, Sir. Banyak. Kenapa eceng gondok itu paling banyak berada di kawasan Danau Toba? Karena masyarakat Danau Toba mencuci pakaian menggunakan deterjen, sehingga deterjennya itu masuk ke airnya, masuk ke air Danau Toba, sehingga bisa membuat akumulasi dari eceng gondok. Namanya adalah eutrofikasi. Ya, nanti kamu di semester akhir akan belajar tentang pencemaran atau polusi. Nah, di situ ada salah satu istilah yang namanya adalah eutrofikasi atau blooming alga. Jadi eutrofikasi itu adalah proses akumulasi atau menumpuknya eceng gondok atau tumbuhan air di kawasan danau. Apakah berbahaya bagi biota laut atau biota danau? Berbahaya. Kenapa bisa berbahaya? Karena Ikan. Karena eceng gondoknya bisa menutupi permukaan air, sehingga matahari tidak akan masuk menembus ke permukaan danau. Ya, sehingga biota laut yang di bawahnya akan mengalami ketidakseimbangan ekosistem atau bisa mengalami kematian atau gangguan. Sehingga kalau eceng gondok itu langsung kita buang, kita singkirkan. Jangan sampai berlama-lama berada di permukaan danau karena bisa membahayakan biota yang ada di bawahnya. Ya, nanti kamu akan belajar tentang eutrofikasi, tentang blooming alga ya. Contohnya adalah eceng gondok. Kemudian juga kamu tahu kiambang? Tahu, Sir. Tahu. Kiambang juga termasuk tumbuhan yang bisa membahayakan biota yang ada di bawahnya kalau terlalu banyak. Kalau sedikit nggak apa-apa ya. Oke, apalagi menangkap ikan menggunakan peledak, ini sangat berbahaya ya. Nah, demikianlah review soal pada pagi hari ini. Apabila ada pertanyaan dari kalian, silakan ditanyakan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa.